Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Alam selaku penguji, Pak Alfa, Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan selaku mentor saya, dan Ibu Zendia selaku pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nokti Kurnia Ilahi. Pada saat ini diamanahkan menjadi Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. Dan saat ini merupakan salah satu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2021. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan atau mempresentasikan terkait dengan rancangan aksi perubahan. Adapun aksi perubahan yang akan saya angkat adalah optimalisasi peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui aplikasi e-pendapatan. Adapun latar belakang dari aksi perubahan ini, pertama merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan fiskal diarahkan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan dan belanja daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan, dan pada sisi pendapatan, kebijakan diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah. Perlu diketahui bersama bahwasanya pendapatan asli daerah Provinsi Bengkulu terdiri dari 4 komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2 komponen pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, memiliki peran penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut ini ada target dan realisasi retribusi daerah tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Bisa kita lihat bersama adanya baik antara target dan realisasi 2019-2020 ada penurunan capaian realisasinya. Dari data tersebut bisa kita analisis bersama bahwasanya rendahnya perolehan pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah memiliki atau masih dianggap sebagai hambatan, dan ini harus segera dievaluasi bersama-sama oleh masing-masing pemerintah daerah. Kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan, yaitu kurang tercapainya pendapatan daerah. Selama ini bisa jadi karena masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah, pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan pemerintah daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi pendapatan asli daerah atau PAD, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang relatif rendah, terus kemudian adanya lemahnya sistem hukum atau regulasi terkait dengan pendapatan daerah, kemudian kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, terakhir ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek, kegiatan yang paling mudah dapat segera dilakukan, yaitu dengan melakukan intensifikasi terhadap objek dan sumber pendapatan daerah yang sudah ada, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini masih cenderung belum optimal. Hal ini juga didukung oleh Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Layanan SPBE ini terdiri dari layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah, meliputi bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, serta layanan lain sesuai kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Dan perlu kami sampaikan juga
bahwasanya pada bulan Desember tahun 2017, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu melalui Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan telah bekerjasama dengan PT Bank Bengkulu membentuk sebuah aplikasi yang bernama aplikasi E-Pendapatan. Namun faktanya saat ini aplikasi E-Pendapatan masih terdapat kekurangan yang pada akhirnya belum mampu secara maksimal mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Jadi berangkat dari latar belakang tersebut, saya tertarik untuk melakukan aksi perubahan terkait dengan optimalisasi peningkatan pelayanan penerimaan retribusi daerah melalui aplikasi E-Pendapatan. Adapun untuk area perubahan yang dilakukan adalah penambahan pelayanan penerimaan pajak retribusi daerah dengan pembayaran non-tunai melalui aplikasi E-Pendapatan, di mana nantinya wajib pajak tidak perlu lagi mengantri atau membayar secara tunai di bank, namun bisa langsung bayar melalui mobile banking ataupun langsung dengan mengunjungi gerai ATM Bank Bengkulu. Kemudian untuk aksi perubahan ini berupa optimalisasi peningkatan penerimaan pajak retribusi daerah melalui aplikasi E-Pendapatan yang nantinya melibatkan 22 stakeholder, yaitu 22 organisasi perangkat daerah, dan diharapkan nanti dengan aksi perubahan ini adanya peningkatan realisasi penerimaan pendapatan khususnya di sektor retribusi daerah. Kemudian untuk tujuan jangka pendeknya yaitu terbentuknya format laporan pendapatan retribusi daerah pada sistem aplikasi E-Pendapatan, tersedianya data objek pajak yang bisa dilakukan pembayaran non-tunai. Ketiga, melaksanakan rapat bersama dengan Bank Bengkulu dan PT Kolega. Dan untuk jangka menengahnya yaitu terlaksananya sosialisasi pembayaran non-tunai ke seluruh OPD terkait dengan jenis penerimaan pajak retribusi daerah. Terus yang kedua, pelaksanaan inovasi aplikasi E-Pendapatan dengan pembayaran pajak secara non-tunai di beberapa channel ATM dan mobile banking. Dan untuk tujuan jangka panjang tentunya akan terus dilakukan update data baik penyelesaian terkait dengan regulasi maupun data objek pajak retribusi daerah itu sendiri. Kemudian untuk tujuan jangka menengah berikutnya akan terus dilakukan pengembangan beberapa pelayanan penerimaan pajak retribusi daerah. Dalam hal ini akan dilakukannya penerapan aplikasi QRIS yang nantinya akan langsung terintegrasi dengan aplikasi E-Pendapatan. Dan untuk manfaat internal, yaitu dengan adanya aksi perubahan ini diharapkan nanti tercapainya target pajak retribusi daerah, terus optimalisasi peningkatan realisasi penerimaan pajak retribusi daerah. Terus dengan adanya pengembangan E-Pendapatan ini tentunya nanti akan memudahkan penarikan data laporan pajak daerah khususnya sektor retribusi daerah. Untuk manfaat eksternal yaitu PT Bank Bengkulu selaku bank daerah sebagai fasilitator pendukung terlaksananya seluruh program kerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Tentunya nanti juga akan memudahkan pelayanan bagi wajib pajak yang akan membayar pajak. Berdasarkan hasil studi lapangan kami beberapa waktu lalu ke Provinsi Sumatera Barat, adapun pelayanan yang dapat saya adopsi yaitu terkait dengan inovasi pelayanan melalui aplikasi E-Samsat dan bisa diadaptasi dengan pertimbangan bahwasanya inovasi pelayanan melalui aplikasi E-Samsat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dinilai sangat baik dan menjadi sebuah rekomendasi bagi pelayanan pajak di Provinsi Bengkulu. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu sebagai leading sektor penerima dan pemungut pajak daerah selalu berupaya untuk melakukan perbaikan pelayanan dan salah satunya dengan menggali dan mengimplementasikan E-Samsat seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Barat, baik dimulai dari pembentukan aplikasi E-Samsat dengan menggunakan tim SDM IT tersendiri, di mana SDM menjadi upaya untuk mengoptimalkan tenaga-tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi dengan baik. Perhatian dalam peningkatan SDM ini dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Barat dengan cara selalu mengikutsertakan SDM, mengikuti diklat pelatihan, sosialisasi, maupun adanya pemberian reward dan punishment berupa tunjangan lebih maupun promosi jabatan. Hal ini ditentukan sebagai bentuk upaya
dalam rangka memotivasi bagi peningkatan SDM itu sendiri. Baik untuk profil kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, yaitu visinya terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel. Visinya mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan yang menjadi potensi pendapatan daerah, mengoptimalkan tata kelola administrasi keuangan dan aset berbasis IT, meningkatkan kemampuan dan proporsionalisme sumber daya manusia, mempersiapkan, memperbarui teknologi komputer dengan sistem online, kemudian menghasilkan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang menyangkut RAPBD, APBD, APBDP, dan pertanggungjawaban APBD tepat waktu, transparan, dan bernilai responsibilitas tinggi, terkoneksitas program pelayanan samsat dengan jaringan perbankan. Kemudian terakhir, memperluas infrastruktur pelayanan kepada publik. Untuk kondisi kinerja pelayanan saat ini, berdasarkan laporan penerimaan realisasi pendapatan asli daerah, khususnya dari penerimaan retribusi daerah, bisa dilihat bahwa antara target pendapatan dengan realisasi masih sangat rendah. Hal ini terlepas dari berbagai kondisi perekonomian masyarakat atau wajib pajak yang dikarenakan oleh beberapa faktor seperti faktor internal maupun eksternal seperti pandemi COVID-19. Hal ini juga dikarenakan belum optimalnya pelayanan penerimaan yang dilakukan oleh leading sektor pemungut pajak. Dan kondisi kinerja pelayanan yang diharapkan tentunya dengan melihat kajian atau yang melatar belakangi aksi perubahan ini, saya berharap adanya pemutahiran atau pengembangan aplikasi e-pendapatan bisa membantu dalam mempermudah pelayanan penerimaan pajak retribusi daerah, sehingga masyarakat atau wajib pajak bisa dengan mudah membayar pajak di mana saja tanpa harus mengantri lagi di bank, dan bisa lebih mudah untuk mencari informasi terkait dengan beberapa pelayanan objek pajak yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk identifikasi isu strategis ada 5, antara lain pertama belum tergalinya data potensi pendapatan asli daerah secara maksimal, yang kedua masih kurangnya koordinasi dengan pihak OPD terkait, terus belum akuratnya data pajak daerah, belum optimalnya pelayanan pemungutan retribusi daerah, dan yang kelima kurangnya sosialisasi regulasi tentang pajak daerah. Dari kelima isu strategis tersebut, dianalisa dengan metode USG, antara lain pertama belum tergalinya data potensi pendapatan asli daerah secara maksimal, yang kedua belum optimalnya pelayanan pemungutan retribusi daerah, yang ketiga kurangnya sosialisasi regulasi tentang pajak daerah. Dari ketiga isu tersebut ditetapkanlah isu prioritasnya, yaitu belum optimalnya peningkatan pelayanan pemungutan retribusi daerah. Adapun analisa permasalahan faktor internal, pertama untuk kekuatannya itu sudah didukung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian ada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019, dan terakhir dalam melaksanakan aksi perubahan ini, saya tentunya mendapat dukungan penuh dari atasan. Untuk kelemahan di faktor internal, yaitu bahwasanya aplikasi e-pendapatan ini masih dikendalikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah PT Kolega, dan SDM IT yang masih rendah, terus belum maksimalnya koordinasi. Terus untuk faktor eksternal, peluangnya yaitu adanya dukungan IT dan aplikasi dari PT Bank Bengkulu yang bernama aplikasi e-pendapatan, adanya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD, yang kemudian nantinya sosialisasi ini juga bisa difasilitasi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Dan untuk ancaman di faktor eksternal, karena aplikasi ini merupakan sistem yang berbasis elektronik, nantinya bisa jadi akan terkendala dengan jaringan atau koneksi database sistem aplikasi e-pendapatan. Terus kurangnya komunikasi yang tidak efektif membuat koordinasi kurang optimal dengan pihak kolega. Terus terakhir adanya ego sentral dari kolega itu sendiri. Dan untuk analisa permasalahan,
yaitu optimalisasi peningkatan pelayanan penerimaan retribusi daerah melalui aplikasi e-pendapatan. Strategi penyelesaian yang ditawarkan saya yaitu dengan melalui pengembangan aplikasi e-pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penerimaan pajak retribusi daerah sehingga serapan capaian realisasi anggaran pendapatan daerah bisa meningkat. Berikut ini tahap kegiatan atau milestone yang akan saya lakukan. Pertama, merancang format laporan pendapatan retribusi daerah pada sistem aplikasi e-pendapatan. Yang kedua, melakukan mapping data objek pajak yang bisa dilakukan dengan pembayaran non-tunai. Yang ketiga, melaksanakan rapat bersama dengan PT Bank Bengkulu bersama PT Kolega. Dan untuk waktu pelaksanaannya, tahap pertama itu akan dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Juli, dan untuk yang kedua, tahap kedua ini akan dilaksanakan pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga di bulan Agustus, dan untuk tahapan ketiganya akan dilaksanakan pada minggu keempat sampai dengan minggu pertama bulan September. Adapun sumber daya atau peta pemanfaatan bisa saya jelaskan bahwasanya untuk promotor itu yaitu stakeholder yang mempunyai kepentingan tinggi dan pengaruh besar, yaitu pertama gubernur, yang kedua Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, terus adanya ini Bank BPD Bengkulu, terakhir itu ada PT Kolega. Dan untuk stakeholder yang tidak memiliki kepentingan terlalu tinggi dalam proyek ini, yaitu Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi Pendapatan, dan untuk stakeholder yang memiliki pengaruh rendah namun memiliki kepentingan yang tinggi pada aksi perubahan ini, yaitu 22 OPD terkait, yaitu pelaksananya sendiri adalah Bendara Penerimaan. Terakhir, untuk manajemen pengendalian mutu, dengan adanya aksi perubahan ini diharapkan nantinya terciptanya kepuasan pelayanan pelanggan atau wajib pajak, karena tujuan dari pengembangan pelayanan aplikasi e-pendapatan ini sendiri yaitu untuk mempermudah bagi wajib pajak untuk membayar. Kemudian ada respect, kepedulian terhadap orang lain. Terus yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Dan keempat, tentunya dengan aksi perubahan ini nantinya akan dilakukan perbaikan yang berkesinambungan, sehingga apa yang menjadi harapan bersama terkait dengan peningkatan capaian realisasi retribusi daerah bisa tercapai dengan baik. Baik, demikianlah pemaparan dari saya. Tentunya dalam penyampaian ini masih terdapat banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.